warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anikotul Fuadah dengan NIM 204255017 program studi PIAUD A kelas A. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang humanisasi ilmu agama sebagai dasar rekonsiliasi sains dan Islam dalam perspektif Muhyar Fanani. Dari yang pertama akan dijelaskan pendahuluan. Perkembangan sains modern telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan manusia. Tetapi pada saat yang melahirkan kecenderungan sekularisasi ilmu yang memisahkan aspek empiris dari nilai-nilai spiritual dan moral. Kondisi ini memunculkan dikotomi antara sains dan agama yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam dunia pendidikan Islam. Dalam konteks tersebut, Muhyar Fanani menawarkan konsep humanisasi ilmu agama sebagai pendekatan yang mampu menjembatani hubungan antara sains dan Islam. Menurutnya, ilmu agama tidak boleh dipahami secara tekstual dan normatif semata, tetapi harus berorientasi pada kebutuhan manusia dan realitas sosial dan terus berkembang. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka literaristik sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep, prinsip, serta penerapan humanisasi ilmu berdasarkan berbagai referensi ilmiah dan relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber literatur yang kredibel seperti jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, dan publikasi terpercaya yang membahas mengenai rekonsiliasi antara sains dan agama. Prinsip dasar humanisasi ilmu, serta implementasinya dalam konteks pendidikan dan keilmuan modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik humanisasi ilmu pengetahuan. Ketiga adalah pengertian humanisasi ilmu agama merupakan upaya menjadi ilmu-ilmu keislaman lebih dekat dan realitas kehidupan manusia. Dalam pandangan Fanani, ilmu agama tidak cukup hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sumber doktrin, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi. Konsep humanisasi yang ditawarkan Fanani berangkat dari kesadaran bahwa ajaran Islam memiliki dimensi universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan harus terus dikembangkan melalui dialog dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga agama tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Pendekatan ini tidak menghilangkan otoritas wahyu, tetapi justru memperluas ruang aktualisasinya dalam kehidupan nyata. Materi yang ketiga adalah tahapan humanisasi ilmu agama. Kedua, penyesuaian pemahaman agama dengan dinamika sosial masyarakat. Fanani menegaskan bahwa interpretasi terhadap ajaran agama harus mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah. Pemahaman yang terlalu tekstual berpotensi membuat agama kehilangan daya respon terhadap problem-problem baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar nilai-nilai Islam tetap relevan. 3. Penerapan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan nyata. Humanisasi ilmu agama tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata berorientasi pada kemaslahan
manusia. Nilai-nilai seperti ini keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang keempat adalah humanisasi ilmu agama sebagai dasar rekonsiliasi sains dan Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep humanisasi ilmu agama memiliki relevansi yang kuat dalam membangun rekonsiliasi antara sains dan Islam. Selama ini hubungan keduanya sering dipahami melalui paradigma konflik atau pemisahan. Sains dianggap bergerak dalam ranah empiris dan rasional, sedangkan agama berada pada wilayah normatif dan spiritual. Pandangan tersebut melahirkan dikotomi yang menghambat perkembangan keilmuan Islam. Dalam konteks ini, humanisasi ilmu agama berfungsi sebagai jembatan dialogis antara wahyu dan akal. Melalui humanisasi agama, tidak lagi diposisikan sebagai penghambat kemajuan sains, melahirkan sebagai sumber nilai yang mengarahkan perkembangan ilmu agar tetap berpihak kepada kemanusiaan. Sebaliknya, sains tidak dipandang sebagai ancaman bagi agama, tetapi sebagai sarana untuk memahami dan mengaktualisasikan ajaran Islam secara lebih mendalam. Materi yang kelima adalah relevansi humanisasi ilmu agama dalam konteks kontemporer. Di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat digital, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, dan komunikasi digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan etis. Dalam situasi tersebut, konsep humanisasi ilmu agama yang ditawarkan Moyar Vaneni menjadi semakin relevan karena mampu memberikan dasar moral bagi pengembangan sains dan teknologi. Humanisasi ilmu agama memungkinkan lahirnya paradigma keilmuan yang integratif, yaitu paradigma yang menggabungkan kekuatan rasionalitas ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Paradigma ini tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara adil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemikiran Moyar Vaneni dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi krisis moral yang sering mempertimbangkan sains dan modern. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa konsep humanisasi ilmu agama yang dikemukakan oleh Moyar Vaneni merupakan salah satu paradigma penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara sains dan Islam. Konsep ini lahir sebagai respon terhadap adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern yang selama ini cenderung dipandang sebagai dua bidang yang terpisah. Melalui humanisasi ilmu agama, ajaran Islam tidak hanya dipahami secara normatif dan tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan agar mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang terus berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasnya. Humanisasi ilmu agama menekankan 3 aspek utama, yaitu optimalisasi pengguna akal dalam memahami ajaran agama, penyesuaian pemahaman agama terhadap dinamika sosial, serta implementasi nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki peran strategis dalam memberikan arah etis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara sains dan berfungsi menjelaskan berbagai fenomena alam melalui pendekatan rasional dan empiris. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling
melengkapi dalam membangun kehidupan semanusia yang lebih berkualitas. Ini juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara Sains dan Islam bukan berarti menghilangkan karakteristik masing-masing, melainkan membangun dialog yang konstruktif antara wahyu dan akal. Integrasi tersebut memungkinkan lainnya paradigma keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan intelektual, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan era globalisasi, revolusi industri, kecerdasan buatan, digitalisasi, serta berbagai perkembangan teknologi yang memerlukan landasan etika dalam penerapannya.